dan yang menjadi kiparatnya adalah menimbun dia. Kiparat beluda itu menimbun dia. Assalamualaikum. Coba dulu aja. Dari berludah atau berdahak atau idus apabila halaman masjid tahu terdusi berkoyak ataupun balik idus, maka wajib terbayar kiparat. Apa jadi kiparat? Tumput. Ayo jadi kiparat. Sehingga lamun halaman masjid serangan piranan, ia termasuk sebenarnya alternatif. Sehingga apabila bangunan masjid penuh isi para jamaah, tentu akan menggunakan halaman masjid. Kecuali apabila sudah memang bersifat untuk jadi kamar kecil. Jadi kamar kecil, maka kamar kecil jelas dia kegangguan untuk melakukan sholat. Kecuali namun kamar kecil itu betul-betul steril, bersih, sehingga dia narak ruang ciri-cirinya sebagai kamar kecil. Karena kadang-kadang ini dan kamar kecil menurut kita, sementara lamun dengan barat kamar kecilnya seperempat jajarnya sedikit. Jadi kan cinta gunanya untuk jadi kada hajat lu paling harus semeter lawan semeter lah, sehingga di luar lingkungan semeter lawan semeter lo, walaupun nesepuk kamar kanca kamar kecil si semeter lawan semeter, kemudian dia bersih endah, maka di darat mane kita untuk melaksanakan sholat di tempat lo. Ini adalah berkaitan dengan masalah. Kemudian lamun halaman masjid memang tidak jadi kamar kecil, berarti itu kan termasuk bagian halaman si bau kegunaan untuk melakukan sholat sebagai alternatif. Namun apabila bau digunakan sebagai kamar kecil, berarti berdahak, kemudian berludah, tentu dia atau wajiban bayar kifarat. Dan cara menimbunnya justru adalah dengan cara menyiramnya, siram antara bersih, walaupun orang kamar kecil, karena bagaimanapun harus membutuhkan kebersihan. Qala muhaddits rahimahullah ta'ala, babu dab'in nukhamah fil masjid. Ini satu bab pada membicarakan menimbun akan ingus di masjid. Menimbun akan ingus di masjid. Termasuk masih bro dahak kuek. Kemudian idus apabila narak timbun. Karena bagaimanapun ia menyebabkan terjadinya penjijikan dengan isi ditayu lekah. Hadatsana Ishaq bin Nadri telah bercerita kepada Ishaq bin Nasri, qala haddatsana Abdul Razzaq telah bercerita kepada Abdul Razzaq an Ma'marin daripada Ma'mar, an Hammam daripada Hammam, sami'a Abu Hurairah, dia mendengarkan akan Abi Hurairah, ani Nabi SAW daripada Nabi SAW, qala idza qama ahadukum ila sholati, apabila akan sholat salah seorang kamu,
apabila akan berdiri, artikan semendak, hari semendak wasiat pun berdiri tegak. Adukum salah seorang yang kalian ila sholatik pada sholat, fala yabsuq, maka janganlah dia berludah amamahu ke depannya, julun. Sehingga marah sitrayan piranan adalah lamun berludah tipa julun berarti marah berludah tipa muanta sehingga era dari kiamat berludah di julu waktu si sholat kena terapus muanta si ludah temesa tokoh yang temesa. Fa'innama yunajillaha, maka hanya saja dia memunajat kepada Allah madama fi musallahu, selama dia dalam sholatnya. Jadi musalla itulah saat-saatnya sedang melakukan sholatmu, sedang munajat kepada Allah. Wala an yaminihi, jangan juga dia berudah ke kanan. Fa inna an yaminihi malakan, maka sungguhnya di sebelah kanan itu adalah malaikat. Sungguhnya di sebelah kanan itu malaikat. Wal yamsuq an yasarihi, silakan kalau dia mau berludah adalah ke kiri. Au tahta kadamaihi, atau di bawah tumitnya payat panah. Maka setelah itu adalah dia menimbunnya, sehingga antara kita malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada setan. Setan pasti ngumbentan ante ndak dia tetusi. Saya lamun kiri setan, lamun kanan malaikat, lamun julu Allah taala. Selalu pengaruh itu untuk beliau elor terus bertusi ke depan atau ke kanan. Nah justru Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyuruh itu ndak dok julu, sehingga itu sedang munajat kepada Allah. Ndak dok kanan sehingga malaikat si menyaksikan itu. Kemudian silakan ke kiri atau ke bawah. Lalu ke kiri jelas setan di kiri. Kumbe nanti di kanan setan itu jaga si malaikat. Sebaliknya kumbe nanti di kiri malaikat. Apakah dia mau usir setan si malaikat? Karena memang yasitatur Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikatnya kan yang alu nama yu'maru wala ya'suna ma amarallah. Malaikat selalu melakukan apa perintahnya. Dalam sudut kanan dia wajib kiri. Terus dia ada bukan tuan soal malaikat membek nanti kiri. Karena ia memang terserah untuk iblis dan para prajurit, sehingga ia sebab masalah sopok daripada menurut ijtihad Imam Syafi'i, namun kesalah tu selekapan wada'ul yadaini tahtas sadri fauqas surrati. Dengan ini dah atas pusat dia bawa dada, terus pas ke jantung dia tergem, dan inilah ya, sehingga tujuan di dalam setan, karena setan jadi sasaran adalah jantung. Inna syaitan yadkhulu ila qalbi ahadikum min madraddam. Setan metipak dalam jantung dia melalui pembuluh darah. Nah, kadang-kadang berpikir mungkin kalau kita sama setan manipulate melalui pembuluh darah ini beri. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah pengaruh daripada setan.
Dia serta langsung nyuntluk di hati. Nah, dakat dengan no. Misal setan bau si tekalan karena daya benteng. Lagu nafsu siara di dalam jantung ini. Kadang-kadang dia bau si tekalahan. Maka ialah sebabnya bahwa dalam terus berupaya untuk melakukan ibadah, pertama kali kan kita berperang melawan jantung. Melawan setan nafsu. Berperang melawan nafsu sehingga lambat menang melawan nafsu yang kita baru lolos sembahyang. Lalu setan ataupun nafsu ia tetap melakukan manuver. Cuma lamun nafsu sikit kedua. Mungkin tam si sikit na doang manfaatan si nafsu. Lamun setan dia ada berganti-ganti. Lamun dia berhasil dengan satu cara lain kedua. Adalah lamun nafsu timpal setan. Nah ya sebabnya adita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali doang a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan cara ikhlas, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita kemampuan. Sehingga a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ibaratannya nama Itanagas sekaligus mengolah tanah. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim kita menanam, menyemai, menanam terus sampai merawat sampai terjadilah buah daripada ibadahlah marifatullah. Nah kemudian berbeda kanca para sufi. Awalu wajibin alal insani marifatul nafsihi. Marifat nafsi. Man arafa nafsu akan arafa rabbahu. Jadi maksudnya adalah si paling pertama kali wajiban tipe manusia adalah mengetahui nafsu. Seringkali kan arti yang diri man arafa nafsu akan arafa rabbahu. Saya tahu diri berarti dia tahu Allah. Para sufi kadang-kadang baliknya man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Saya tahu Allah Ta'ala baru tahu dirinya. Nah, jadi ya tak beda antara para salikin timbang mazhub. Namun mazhub jada tahu Allah juga belum tahu diri. Namun salikin adalah tahu diri untuk dari jalan mengetahui Allah. Namun ahli tauhid mengatakan awal wajibin ala lisan marifatul ilahi bistiqoni. Ahli tauhid ada jalan sehingga memang mengetahui nafsu anda tahu cara mengatasi nafsu, sehingga apabila dia bausi tertaklukkan nafsu berarti jalan untuk musul sampai kepada Allah agak sulit, karena banyak rintangan, banyak akobah. Dari ya sebabnya ada suruh di saat kita berludah, terutama sekali di bulan puasa ini kan, bulan Ramadan. Jadi tidak terpusi tiba dulu di kanan, lalu silakan ke kiri atau ke bawah lampak naik. Ente tusi lek tangkong terbendin atau lek kereng itu tusi. Dalam mulai makajan situasi lu biasa jauh tisu. Kadang-kadang jauh ikan gandek endah. Sembayang tamang di pak gandek, tamdek tamang di pak tangkong kantong jubah. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu idza badarahu al-bazzaq
Ini satu bab pada membicarakan apabila menyegerakan akan dia oleh bazak, oleh duda. Fal ya'khuz bitarfi thawbihi, maka hendaklah dia mengambil dia dengan tepi pakaiannya. Misalnya potong tangkong tinggi sebelah, barang tak sebelum. Jadi bait dia sih, potong tangkong. Haddatsana Malik bin Ismail, telah bercerita perkataan Malik bin Ismail. Qala, dia berkata, haddatsana Zuhair, telah bercerita perkataan Zuhair. Qala haddatsana Humaid, telah bercerita perkataan Humaid. Anas daripada Anas, ada Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW ra'a nukhamatan bil qiblah, dia melihat akan ingus pada kiblat. Fahakka biyadi, lalu dia gosok dengan tangannya sendiri. Dia gosok. Ini kan ingus dengan di arah kiblat. Rasulullah langsung dengan imannya sendiri. Dan artinya nek sedang kentur si imannya, berarti arah barang lain lah. Cuma Rasulullah menggerakkan dengan imannya. Ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat peduli. Turun tangan langsung apabila nyerminan suatu isi akan mengganggu ketentraman, kebersihan. Waruya minhu, dan dilihatlah daripada Rasulullah karahiyatun, ada kebencian. Dia suka agak lain raut wajahnya. Auruya karahiyatu, atau dilihatlah kebenciannya, tidak sukaannya. Dizalika karena itu. Syiddatu alaihi, dan kerasnya atasnya. Berarti dia waktu dia menggosok memang dia sambil gerumun Rasulullah dagut raut wajah kan ya. Fi wajhi syahidun min al-khabari. Dengan melihat wajah baru saya tahu berapa perasaan Rasulullah SAW di saat ini si gosok hidus. Wa qala inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, iza qama fi sholatihi, apabila dia berdiri pada sholatnya, artinya mulai melaksanakan sholat, fa inna ma yunaji rabbahu, maka hanya saja dia munajat kepada Allah, kepada Tuhannya. Au rabbahu bainahu wa bainal qiblati, atau Allah Tuhannya berada di antaranya dan kiblat. Mana keterangan piranan dari hadis piranan sebentulan. Saya menyatakan bahwa Allah nanjeng lek julul sembahyang sehingga dia menghadap antara kiblat tempat itu. Jadi makna daripada hadis piranan terangan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tahayyuz, mengambil bagian dari sebuah mahal, sebuah tempat menurut zahir hadis ini. Namun para ulama-ulama tauhid tetap menakwil. Dia maksudnya secara zahir ini. Ini berarti seolah-olah juluna kau dengan Allah Ta'ala, kemudian sebagai perantara antara timpal kiblat, sebagai perantara antara mana. Lamun marak nikah, yakni para ulama dong selapo tu sembahyang 4 juta tu, 4 juta. Masing-masing 4 juta ni kan ya doa, jadi Allah dia juluna. Misalkan kita buka apa? Saya ada takwil ulama-ulama khalaf dengan dia maksudnya menunjukkan betapa dekatnya Allah Ta'ala dengan pengawasan dan pengetahuan dan pemeliharaan, sehingga Allah menilai gerak-gerik dalam sholat sampai raut wajah tepun cerminan Allah Ta'ala. Fala yabzukanna fi kiblati, maka janganlah dia berludah pada kiblatnya, walakin an yasari, tapi dia berludah dari kirinya.
Au tahta kadami, atau dari bawah tumatnya. Bawah tumatnya. Tumma akhadha tarafa ridaan. Kemudian dia mengambil ujung selendangnya. Ambil ujung selendangnya. Fabazaqa bihi. Maka dia pun berludah pada ujung selendang itu. Waradda ba'dahu ala ba'din. Dan ia menolak sebagian lain. Qala au yaf'alu hakadha, atau yang melakukan semacam ini. Artinya apabila ludah termesak, lek diri termesak, lek pakaian termesak, ndek dan najis. Karena sebagian daripada ulama mengatakan ludah pada dasarnya najis, lalu apabila mengenai dengan lain, jadilah najis, dari najis. Pada mana keterangan piranan tentang masalah mani, lihat diri termesak sehingga mani dia najis. Lalu apabila dibentur pakaian dengan lain najis, menurut keterangan daripada sebagian ulama. Adapun menurut ulama selain jana lalu berpegang kepada laqad karramallahu bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam. Dalam arti air mani dia najis. Dia najis mana. Nah, lamun dalam surga dia ada ulang mani. Nabi Adam misal waktu di surga berhubungan masih kata Siti Hawa. Lalu dia diulang mani. Kalau dalam surga. Yang telah berbeda pendapat para ulama dalam membahas tentang ayat surat Al-A'raf. Bismillah. Walau falamma tagasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallahu rabbahuma wa qala in a'taitana salihan lanakunanna min ibadika syakirin. Jadi ia dasarnya lewat Nabi Adam alaihissalam ia bersama-sama kan Hawa kan setelah di bumi bertian Siti Hawa bertian. Di saat bertian datang iblis nakutin Hawa. Apa yang gini Hawa kembang-kembang. Jangan-jangan anak baso, jangan-jangan anak hemar, jangan-jangan ulah. Cuma kadang-kadang ngempok dengan atau sugul dengan VIP. Ini takut Siti Hawa. Khawatiran lah ya. Sampai yang Pak Adam ada berdoa. Nah, ialah sebabnya ia dasar bahwa lamun bersenia bertian dengan Nina kesunatan untuk senantiasa baik maupun Nina berdoa. Kadang-kadang baca surat Yusuf, baca surat Maria, Al-Quran pada umumnya. Nah kemudian arah isi memang mengundang para alim ulama, para tuan guru untuk mengadakan tasyakuran ke 7 bulanan atau ke 5 bulanan. Ia dasar firman Allah dalam surah Al-A'raf. Karena ia memang nyarat sanad sampai kepada Nabi Adam dan si para Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri dah waktu pertian yang lain. Amanah lari Madinah untuk berusaha minta biaya sebagian teroha tasyakuran. Lagu juluan Abdullah meninggal waktu 4 bulan. Kalau dah meninggal Abdullah, karena tujuannya lewat cukup 5 bulan atau 7 bulan, baru tak dengan teroha. Sangat sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebut dalam kitab pada surat Al-A'raf. Ya, dengan Wali Songo lagi mengembangkan sembat sebarang beras sembat lainnya, besuk lainnya, embat tiang. Dan itu besuk tiang. Bagian daya kait ngertas.
Jadi bersembat terus lamun cara lain perbedaan yang sabuk menginasi benang 3 warna abang, putih, bidang. Abang, putih dan bidang. Kemudian tetulang 7 kembang 7 warna, 7 rupa. Kemudian manuk tampahan tulang di atas nasi. Nani beriang makna doang. Ini warisan dengan Hindu ni. Mbe tau dengan Hindu gak bisa keni. Benar dengan Hindu baca doa angkasa. Cara bebas. Jadi dia beriang makna. Misal nasi bukan putih, terus tutumpokan pada gunung. Nah, ini adalah merupakan suatu harapan menggunung. Kemudian dalam itu paling tidak 2 manuk telur. Kadang-kadang itu telur ini 4. Manuk itu adalah merupakan suatu lambang daripada sebuah semangat. Terus kan manuk mama kan selalu zikrullah, gede-gede uzkurullah. Kemudian benang si keluar nano bidang menunjukkan kesederhanaan, putih menunjukkan kesucian, abang menunjukkan keberanian. Jadi si dengan kembang 7 rupa itu Yasin padi adalah sebagai suatu gambaran semangat sekaligus doa yang amal itu biasa doa angkasa. Maka doa angkasa Al-Quran Arab, doa angkasa itu beda Al-Quran masih. Al-Quran masih kan la ilaha illallah, terus selawat, zikir, selawat, zikir. Bahkan intisari daripada Al-Quran. Nah, saya dengar lain Tuan Guru Abdul Latif, karena Tuan Guru dan Sela, Tuan Guru Abdul Latif, Tuan Guru Abdul Latif, Tuan Guru Tajudi, Tuan Guru Abdul Latif itu memang adalah Arab, zuriyah Rasulullah SAW. Mbak dengan jauh lah menerima ini itu lihat zuriyah musalsal sanad sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba dan Hindu ini paling anak beda dari Hindu baca doa angkasa. Ya, tidak ada dari Hindu baca doa angkasa. Maryam. Jadi hal-hal semacam itu merupakan suatu jadi lamun doa adalah syariat, lamun kaifiyat adalah syiar. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Bersedekah adalah syariat, berdoa syariat, berjamaah adalah syariat, kaifiyatnya adalah syiar. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Ma ra'ahul muslimun hasanan bahwa indallahi hasanun. Kemudian ma tajtami'u ummati ala dalalatin. Ayat termasuk Yusuf tafsiran ayat sebelum nulis surat Arab tahun. Jadi tafsir dan Khalidin beruna 5.139 lembar. Nah, pas berbicara tentang masalah ini wajah dalilin dengan bersumbat dengan segala macam. Jadi di dalam dia bilang dalil. Segera aku balut ke tuan guru selain ini tawaran dalil. Ya ada dalil masih. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala. Nah inilah au yaqalu hakazan, atau yang harus melakukan seperti ini para tansib kecontohan si Rasulullah SAW. Berarti termasuk hadis musalsal. Hadis musalsal si sanadnya beranti-anti pada Rasulullah
Sehingga lamun si para mursyid hadis selalu memberikan peragaan caranya riwayatkan hadis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu izzatil imami an-nasi fi itmami sholati. Babu ini satu bab izzatil imam, peringatan imam an-nasi terhadap makmum fi itmami sholati, pada menyempurnakan sholat, wa zikril kiblah, dan menyebut kiblat. Nah ya sebabnya lamun jadi imam cara lain no wantan beli-beli si usali lain al-makbul lah ini Ustaz Jibulkin dan guna Jibul Hamid poy ongkar al-musali no. Jadi jelas saya tahu ya berniat inilah mau dia melapas no ya berniat atau dia tahu ya. Karena apa? Innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalil. Biweh mah pinak jadi dalil atas apa secara dalam hati. Karena kalau mau dia arak lapasnya, dia tahu aja karena dia ada dalil. Memang niatnya adalah di dalam hati. Bahasa daripada Imam Nawawi, wa nutqu bil lisani mandubah. Pelapazan dengan biweh itu ya termasuk sunnah. Liusa idal lisan al-kalban, ante biwehnu menolong hati. Berarti imam harus boleh-boleh sana. Usolli fardal isya'i mustaqbilal kiblati arba rakaatin adaan lillahi ta'ala. Di luar takbiratul ihram, di teman dalam salat. Berutama dalam salat adalah dalam takbiratul ihram. Namun walaupun mengenuk sekaligus untuk tambih perjagaan, peringatan bagi para makmum. Dan kadang-kadang dia berutama doa dan ibadah Allahu Akbar. Mereka berniat dengan balik berniat. Lamun bermusal-sal terus dengan balik sampai datang mimbar berniat. Saya memang lamun dengan balik dan cuma dengan sini kan ya sebenarnya istilah mukarana. Lamun kita ajar secara rapi sebenarnya, secara rapi. Hati timpal biar secara rapi. Oleh kadang-kadang lamun hanya PL, rukun PL doang rapi. Lalu hati timpal dengan rapi. Beruan rapinya dengan baik bahasanya. Kadang-kadang berdukaan dulu ke seninan nanti mereka ke masjid sambil berduka sambil berniat sembahyang. Karena apa? Karena dia dulu imam sumpah para diri langsung di Al-Quran dan hadis. Qala al-musannif hadis rahimahullah ta'ala. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik, telah bercerita kepada kami oleh Malik an Abi Zannad daripada Abi Zannad, Adil A'raj daripada A'raj, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala hal tarawna kiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Fawallahi, maka demi Allah, ma yahfa alayya khusyu'ukum, tidak tersembunyi atas saya kekhusyuan kalian. Bahasa Rasulullah. Wala ruku'ukum, tidak tersembunyi atas saya juga rukuknya kalian. Inni la'arakum min wara'i zari, saya ini bisa melihat kalian dari belakang punggung saya. Berarti selapuna jamaah sekarang pira ribu lihat jamaah misalnya boleh Rasulullah sholat selaku serminan si Rasulullah. Karena ya kan ada ya barangkali si waktu nasi liwat di kubur ndak dirundak Rasulullah. Ndak inni ra'aitu malam tarawun, aku nebos kung kita barang sini daripada kita.
fa inna sahibai hadainil kabrain lam yadala yu'adzaba. Kepada sida isin kubur sida timpal isin kubur sini sedang azab. Fa inna adahuma yu'adzabu bisa babil baul. Salah supu azab lantaran pene. Nah ini kemana? Baitang tahu dulu. Baik sejuk golok. Anda dipanggil kurban. Batang tekannya nih kubur si dua nih. Maka selama masih basah, pelapa kurbannya terusnya bertasbih meringankan azab yang dalam kubur. Rasulullah SAW. Nah jadi di waktu sholat menobasi kita usida pada khusyuk pada berdiri tegak, si bagus cara ruku kita doa. Timbul pertanyaan, apakah ini mengganggu kekhusyukan Rasulullah? Lamun selaku kita, Rasulullah jangan tidak terganggu kekhusyukan. Daka-dakanya, misalnya ketunggang sesini Hasan sejak Husain, dia terganggu kekhusyukan. Dia terganggu, tetap dia khusyuk. Dan kadang-kadang timbul suatu persangkaan, berarti dia khusyuk Rasulullah. Lamun lagi ganti, mari arah dengan tolong dia satu sesolat. Jangankan sekedar menulung jemplang atau selangkah. Lewat waktu berperang ngamuk pun Rasulullah seorang sambil sembahyang tetap khusyuk. Karena jadi serminannya syaratnya udin bongkon. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Salih, telah bercerita kepadaku oleh Yahya bin Salih. Qala haddatsana Qulay, telah bercerita kepadaku oleh Qulay bin Sulaiman daripada Sulaiman, an Hilal daripada Hilal, an Ali daripada Ali, an Anas bin Malik daripada Anas bin Malik. Qala Shalla lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah salatlah untuk kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raqiyal mimbar, kemudian setelah itu dia naik mimbar. Dia naik mimbar artinya setelah selesai memimpin jamaah sholat, Rasulullah langsung naik mimbar. Faqala, maka dia berkata, Is sholati wa fil ruku'i, di dalam sholat dan dalam ruku. Di dalam sholat dan dalam ruku. Inni la arakum min wara'i, sesungguhnya saya dapat melihat saya dari belakang saya, ada melihat kalian dari belakang saya. Kama arakum, sebagaimana saya melihat kalian di depan saya. Berarti Rasulullah dilarang sekat untuk berminat segala sesuatu. Jangankan Rasulullah SAW, kita doang umatnya si jauh zaman Rasulullah SAW. Seandainya tawah matang si terlaksana pegang sunat, niscaya Allah Ta'ala akan jaga penentang kabur sini-sini barang sini bosan firman sifatul lain. Hanya iza taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil kuntu sam'al ladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadul ladzi tabtishu bihi wa rijlahu ladzi tahtu bihi. Jadi lamun panjatmu buah bau mendekatkan diri kepada aku dengan pegawai-pegawai sunat, an-nawafil sunat. Tentu maksudnya adalah setelah dituntas wajib, apapun sesunat, baik sunat puasa maupun sholat sunat, sedekah-sedekah si sunat, ataupun si sunat-sunat si mustahil. Maka aku laun jadi kentok masih digunakan untuk mendengar. Aku menjadi badana segala gunanya untuk kita. Aku jadi iman segala gunanya untuk melawan. Aku jadi naik segala gunanya untuk melangkah. Coba sama Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, apalagi Rasulullah SAW.
apalagi Rasulullah SAW. Para wali, para ulama bisa sampai makomnya, berarti dengar sekat yang menghalangi dia untuk menyaksikan, mendengarkan bahwa mengerjakan segala sesuatu. Dan memang berawal daripada sebuah keyakinan. Keyakinan tentu setelah riyadhah dan latihan. Sehingga kadang-kadang kita heran ada sebuah kisah di dalam masalah fadilatut ta'ah ilal ustaz. Coba kiai dia nyuruh santrinya untuk kita tapi sudah jadi ke dalam pohon sana masih nyala sampai nyala belena lagu plus itu muni kiai itu lalu itu dalam pohon ada tamu otak milih opisi dia lalu jadi londo santri ini langsung kamu di pohon dan sosok otak milih lawan jalik sosok otak dia habis sangat bahagia sehingga ia sih dengar kiai ini muni dia sugulkan santri ini karena alam dia disuruh sugul dia disuruh asal apa disuruh karena kalau ini mana ingat asal dia pernah terjadi komuni suruh punya sopotak di palang jaliknya dia langsung nyontlak kiai ini dan buat tamu di papau itu jaga dijungkeng sama notak Usman itu surat pun bulunya di darat kebakaran sudah bingung di sini bagus. Ini karena keyakinan, suatu keyakinan. Jadi apalagi Rasulullah SAW berarti si jadi intinya adalah mau'izah peringatan. Lalu kadang-kadang kita sekedar mengenal riwayat daripada Umar bin Khattab Musawu mau ngomong, ambil masih Islam saya terumbu pada mati HP, dia jadi narasi sumpakum itu, dinarasi sumpakum, dinarasi rapatan. Cuma sebelum terjadi Jumat, pintu olas peringatan, pintu olas, dinding irang berselamat. Dan dia guru masker, dan dia jualan, itu olas. Qala babu hal yuqalu masjidu Bani Fulan. Jadi bab ini arah pengistilahan penamaan masjid. Ada masjid. Jadi sesuatu yang memang fungsinya pada membetauna masjid, terus apapun arahnya tetap fungsinya pada masjid. Babu hal yuqalu masjidu Bani Fulan. Apakah boleh dinamakan masjid itu dengan nama masjid Bani Fulan? Memang kadang-kadang logika kata itu tersuang di si akhirnya. Ilmu mantik mengatakan arah mafhum arah masadik. Idza kasural masadik kalal mafahim. Lamun berumbuk masadik berarti sedikit pemahaman. Idza zadal mafahim kalal masadik. Artinya lamun dalam ilmu nahu mudah pun ilahi. Mudah pun ilahi. Terakhir sebelum bukan. Jadi para logika kata dalam dengan si Ali itu logika. Dalam ilmu mantik, ya para masadik dan mafhum. Para simpan ketentuan bahwa misalnya empat kalau disebut empat sangat luas artinya. Kemudian yang kerombok empat tongkol misalnya. Berarti ditambah selendai. Tongkol pun ada si beli, Pak tongkol beli dia termasuk Nina. Nanti kan terobok Nina, dia termasuk Mama, dia termasuk si beli. Berarti si paling menentukan
kata paling akhir. Semakin banyak kajian, semakin sedikit pemahaman. Kadang-kadang lagu lamun masjid misalnya, kadang-kadang ini bertingkat pada maratan sekolah SD misalnya, SD pira di SD mau barat pada doang program SD selapul. Nah lalu berubah jadi tingkat SMP BB tahun pada doang program kurikulum ini pada doang. Bahkan SMP 10, SMP 11, SMP 15, SMP 20 ya pada doang kurikulum. Bahkan dengan desa sampai kota metropolitan. Nah sebenarnya masih masjid apapun ada masjid no fungsi daripada tahu sembahyang, madrasah bisa daya lamun pada tingkat ni pada lamun berbeda tingkat no pun selaku pada senawian misalnya senawian terus ya pada doa ya doa. Sehingga memang kadang-kadang sebuah nama no ini membedakan karena ia paran afrod. Masjid no adalah merupakan adalah afrod dalam normatif kuliatul hamsi. Kemudian ma'badah tempat beribadah no jenis. Nah kalau arak nau misalnya afrod ini hanya membedakan untuk misalnya manusia nau. Manusia ni arah sekene yang dia ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu. Kadang-kadang nama no sebagai tanda lagu ni merubah fungsi. Nanti kadang-kadang dengan penggunaan bahasa isi kurang berdasarkan ilmu dengan emosional kadang-kadang menghantam semua dengan istilah retorika isi kurang lengkap sih tahu. Bahas sekolah misal jelas lamun beda tingkatan beda fungsi program kurikulum lamun pada tingkatan apapun SD sekian, SD 2, SD 3, SD 4, SD sekian banyak sampai SD 1000 misal ya pada doang program ya pada doang. Dalam SMP selalu kerja pada karena ini masalah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan termasuk ya aprod kemudian atau paranim naun sapil. Jadi kadang-kadang ini dengan emosi cara berbicara lagu dia belajar ilmu. Dia belajar ilmu dia proporsional termuni. Cepat ya memang jelak terima si akan lagu si terima dengan si pada kelas pada dia profesional. Nah ya ini adalah istilah dengan kalamun balik kalamun pasif balaga mantek sangat-sangat perlu dalam menyampaikan suatu pesan sehingga tentu lamun balik jadi selaku dengan bau sudah paham dan ngerti. Adapun lamun dia balik memang dia berdasarkan ilmu dan profesional ini dan terima isi dengan isi dia berdasarkan ilmu isi dengan jadi penamaan masjid pada sebelum musalla macam-macam musalla babul di sini lapu lingkungannya ada musalla pada doang fungsinya tahu sembahyang tahu selakar tahu terawih di puasa tahu witir tahu terus pada doang musalla apapun arahnya musalla seselat pada musalla bidang pada doa mimpi tahu karena fungsinya pada
Jadi apapun arana tetap arana kadang-kadang hanya memberikan ingatan, memberikan peringatan atas saya bangun dia, saya isi berjasa, saya isi mendanai. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, telah berceritakan oleh Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, telah berceritakan oleh Malik, an-Nafi daripada Nafi, an Abdullah daripada Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW sabaqa bainal khairil lati ulmirat minal hafya, sabaqa telah melombakan bainal khair antara kuda allati ulmirat minal hafya. Pada dasarnya ulmirat ini sebut agaknya artinya adalah yang dilepas, minal hafya daripada hafya, suatu tempat. Wa amaddaha thaniyatul wada, dan ia melanjutkannya ke saniyatul wada. Wa sabaqa bainal khail, dan ia juga melombakan antara kuda allati lam tudmar minat taniyah, yang tidak dilepas daripada thaniyatul wada, ila masjidi Bani Zuraik, Bani Zuraik. Lamun le Mesir al-Paryanin Imam Zaruk ni si masyarakat sampai masyarakat si anu kita fikam biasa nang masyarakat sampai 36 sin sana 36 judul 36 judul sin sarahan setiap ule perjalanan tasawuf jauh sekali kitab karangan ini menyerahkan kitab fikam sampai 36 kali perjalanan tasawuf 36 jauh ule kitab berbeda-beda pembahasan masyarakat sekali kitab misalnya sama-sama ini. Nah, inilah kreatif daripada para ulama-ulama si luar biasa. Ya Allah, kitab Mausu'ah Al-Qawaitiyah petang sikit jilid. Kemudian kitab Syiah 500 sikit jilid. 500 sikit jilid. Bayangan asike nulisnya. Berarti hidupnya hanya untuk nulis. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Mengabdi kepada ilmu. Nah, kemudian Imam Zaruk ini, nah itu dia Zuraik. Zuraik ini adalah nama suku kabilah Bani Zuraik. Zuraik ini adalah merupakan tasbih daripada Zaruk. Ibnu Zaruk. Ibnu Zaruk ini isi menyarankan hikam sampai longda senam. Masjid Bani Zaruk. Wa anna Abdullah bin Umar kana biman sabaqa biha, dan bahwasanya Abdullah bin Umar adalah pada orang yang telah berlomba dengannya. Artinya sejari inti masih belum pemberian nama masjid, pemberian nama musala. Jadi tergantung daripada kan ada tafaul. Nanti kadang-kadang pemberian ada si tafaul dan ingat. Akhirnya banyak dengan berdebat tentang masalah nama karena kurang ilmu lah, hanya emosi si penonton kadang-kadang kurang ilmu. Ini tentang penamaan. Nah, kemudian si kedua memang dia jadi inti pembahasan masalah sabak itu, masalah berlomba. Perlombaan yang kan banyak perlombaan kecil, namun sejumlah perlombaan ceprek. Jadi memang berlomba berbeda timbal judi. Namun judi itu biasa wan petra, sekali lawan sekali. Namun berlomba itu adalah meminta prestasi. Sekian banyak peserta, si unggul adalah terus juara sekian 2 telu, juara silsilahan. Nah terus itu baiklah hadiah. Namun judi itulah wan petra sikit lawan sikit taruh. Cuma kadang-kadang dalam sebuah perlombaan seringkali tanpa diketahui dengan berjudi. Karena memang mental judi. Namun dengan memang mental judi, hati pun kejudian. Hati kejudian.
Maya pilih sebab bertaruh. Saya jadi hobi baca apa ya? Iya nih. Aku main ini 500.000 nih, 500.000 nih. Para yang Ustaz kena jadi hati. Aku main ini 1 juta. Ustaz kena jadi hati. Karena mental judi. Jarak kemudian lamun le 1964 telepon judian me juruang bare di elehan yang Iya. karena mental judi. Pokoknya apapun lamun mental judi itu taruhan doang. Taruhan saya paling julun sugul bayar masjid. Kejudian mas, kejudian kalau mental judi, mental ini. Nah, cuma si kerja di film adalah antara si perlombaan antara si pendaftar timpal si pendaftar, sehingga para lamun si pendaftar itu parana pendaftarannya jadi hadiah. Tetap lakukan hadiah sebarang dia bertaruh kan, tetap hadiah. Ya si jadi lamun si berhadiah menggunakan panitia atas nama suatu perayaan jadi beri pendaftar. Nah justru dalam surat pendaftarannya adalah sebagai salah satu syarat nanti mau milu. Jadi ini semata-mata untuk jadi taruhan. Kita hilapnya. Jadi lamun si tetap ngangguan adalah ini nerekeng sebagai taruhan lagu sebagai hadiah. Kemudian si kedua pendaftaran adalah sebagai syarat untuk mau milu. Pada maratan mancing misalnya, mancing itu bareng beli aja memang 4 kilo, 2 kilo, 10 kilo, nanti lepas ya. Lepas 4 nih. Mancing bareng-bareng. Pada sekilo mancing terus bareng-bareng. Jadi teman ini pipa dalam kolam atau kolam memang si jadi izin adalah beli 4 misalnya 4 aja long desa 5 sekilo. Beli ini 1.000 sekilo. Misal beli pada sekilo tadi 1,5 sekilo. Lagu bare arah dengan tidak mau. Arah dengan tidak mau. Arah si mau lalu. Sampai 5 kilo mau. Padahal yang beli sekilo. Si lepas darah sekilo. Nah ini tahu syubhat. Tahu syubhat. Kecuali jangan sembarang mau lebih daripada sekilo, maka lebih harus bayar. Karena apa? Ini kan hobi mancing itu. Bayar hobi doang. Lebih kesempatan bayar hobi. Kemudian saya sebarang tidak mau. Nah, sebarang tidak mau. Pasti nak gedap. Dalam besian. Asik sih. Lalu baru sih tracking bahwa izin, bayar izin misalnya selalu izin semancing tracking sekian harus transparan sehingga dan sampai terjadi subhat. Nah kemudian kadang-kadang tersebut berlomba. Dalam si berlomba ini mau 5 kilo misalnya, apakah lebih daripada sekilo 4 kilo, apakah jadi hadiah? Besi mau 4 kilo berarti 3 kilo jadi hadiah. Besi mau 2 kilo berarti 2 kilo jadi hadiah. Jadi hadiah mesa, andiri. Dalam bentuk berlomba dengan cara lepas masing-masing pada sekilo. Ini masalah sabak, masalah musabakah. Jadi memang pada dasarnya musabakah itu adalah adu prestasi. Adu prestasi. Lagu lamun dengan isi memusabakahkan misalnya beli angan sempi. Jadi si penilai adalah dari hasil kenyataan itu adalah
pengarang Sampinu sendiri. Berarti yang tahu bahwa ya terampil, ya profesional ngaratnya Sampinu. Jadi ya si hadiahin, katanya jual sekian 2 dan seterusnya. Kemudian namun pacuan manusia sebelum musabakah, pecatan-pecatan, rute, hemar, pagal, jarak. Ada juga prestasi, termasuk prestasi penunggang itu timbal prestasi daripada pengarang. Tapi masalah sabak ini memang sangat perlu dibahas secara panjang lebar. Tahu kadang-kadang kan dengan ngaji dan lindi dengan persembilan sampai penutup, ciplak-ciplak yang biasa milik-milik lah, yang telayang seputar guru. Dia baca jalan penutup sampai penutup ngaji. Akhirnya saya jadi tuan guru, wah 10 kali dengar bahasnya ini. Dinara bahan lagi dan muridnya kita itu akan jauh sama kita karena ada lini setengah aja. Ini sudah sembarangan doa, jauh sama kita. Jadi kan ada berguyon tuan guru no jadi angkat tebelah ngaplop di sini. Ini mungkin ada kitab hidup beli upload di TV situ. Guyon nih Malik Sanu. Sisi ngaji no, tebetang ribu-ribuan. 100.000 aja, berarti 100.000 lo kan 100 lembar. Udah tamar ngaplok, ini kan tebel tidak. Kan si tebel nih. Buka-buka ada kembali kurang, boleh kalau belah ribu doang. Kan yang si tebel kan penting tebel. Guyon. Nah inilah masalah. Sebenarnya sejauh ini masuk penamaan musalah atau masjid tergantung harapannya yang ditarani sekene. Kemudian si kedua tergantung daripada tokoh untuk mengabadikan nama tokoh. Kemudian si kedua kadang-kadang nama donatur. Qala babul kismati wa ta'lim.